Pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup, itulah hukum yang pertama dan terutama. Itu tidak bisa ditawar. Itu juga tidak bisa ditafsirkan. Itu adalah hal yang mutlak. Hukum yang terutama dan pertama. Apa yang dimaksud dengan mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita? Yang pertama, mengikuti Tuhan dengan segenap hati, artinya mengikuti Tuhan dengan segenap napas hidup kita. Di terjemahan lain di Alkitab. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu artinya mengikuti Tuhan dengan tidak tergoyahkan. Tetap teguh berdiri apapun tantangannya. Fokus utamanya tetaplah Tuhan. Yang ketiga, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati artinya dengan maksimal mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, talentanya, waktunya, kepunyaannya bagi Tuhan. Ada satu lagi yang menarik hati saya tentang mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam tradisi orang-orang Yunani, dengan segenap itu artinya tidak ada yang kurang. Kalau mereka berkata dengan segenap, artinya tidak ada yang kurang. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap, artinya tidak ada yang kurang lagi. Sudah seluruhnya. Hati kita iya. Jiwa kita iya. Akal budi kita iya. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari pikiran itu. Dari jiwa kita. Semua untuk Tuhan. Tuhan mau Bukit Sion berbeda. Kita harus menjadi jemaat yang punya nilai khusus mengikut Tuhan. Jangan asal kelakon. Jangan kita membuat kekristenan itu hanya sekedar pilihan saja. Tapi dengan sepenuh hidup. Secara sadar kita memilih Tuhan Yesus. Secara sadar dan penuh dengan pertimbangan akal sehat kita. Kita sepenuhnya mengikut Kristus. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan benar, Tuhan ada. Tuhan suruh saya, perintahkan saya, mengingatkan Bukit Sion. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa ini mesti diingatkan? Itu pertanyaan saya kepada Tuhan. Bukankah jemaat Bukit Sion sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh selama ini? Tuhan taruh pesan di hati saya. Di akhir zaman, orang percaya itu akan terbagi 7 bagian dalam mengikut Tuhan.
Mari kita mulai periksa. Wahyu pasal 2. Mulai ayat pertama sampai ke-7. Itu cara yang pertama yang dijelaskan tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah kelompok orang percaya yang mengikut Tuhan, tetapi dalam saat mereka ikut Tuhan, mereka kehilangan kasih-Nya yang mula-mula. Itu kelompok yang pertama, kata Alkitab, pengikut Tuhan di akhir zaman. Mereka ikut Tuhan betul, mereka ke gereja betul, mereka melayani betul, mereka berdoa betul, mereka memberi persembahannya betul. Tetapi kasih mula-mulanya sudah hilang. Lihat di ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Coba ingat pertama kali kita memutuskan mengikut Kristus dan melayani Kristus. Apakah api yang sama? Apakah semangat yang sama? Masih sama sekarang dengan waktu itu? Kalau sama, berarti kita sudah mulai kehilangan kasih semula. Seharusnya bertambah. Semakin hari semakin kita bertambah jatuh cinta dengan Yesus. Kalau kita mengatakan semua karena Tuhan, bukankah kita seharusnya semakin jatuh cinta? Jangan lakukan seperti hidup di dunia. Makin lama kita hidup bersama, apakah di persahabatan, apakah di keluarga, apakah di pernikahan, makin lama hidup bersama, kasih bisa semakin dingin. Itu tidak boleh terjadi kepada Tuhan. Kelompok yang kedua yaitu jemaat Smyrna adalah jemaat yang tahan uji. Wahyu 2 ayat 10 memberikannya. Itu tertulis di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya baca ayat 10 saja. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antarmu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna dipuji Tuhan kesetiaannya dan ketahanannya terhadap ujian. Itulah kelompok kedua. Orang-orang mengikut Tuhan di akhir zaman. Di mana saja kita bisa menemukan ini kelak. Di semua bangsa, di semua kelompok, di semua denominasi. Ini tidak mengenal warna teologi model apapun. Tapi Tuhan akan memurnikan jemaatnya. Dan mereka yang turut serta mereka akan berada dalam posisi yang setia dan tahan uji. Kita harus menjadi jemaat yang setia, yang tahan uji. Apapun kondisi yang terjadi. Seharusnya orang Kristen haruslah orang yang paling siaga menanti kedatangan Tuhan. Seharusnya orang-orang Pentakosta harus lebih siap siaga menanti kedatangan Tuhan
yang segera akan datang. Jadilah jemaat yang setia dan tahan uji seperti Smyrna. Kelompok yang ketiga digambarkan di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 yang disebut jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini ikut Tuhan, ya. Tapi jemaat ini sambil ikut Tuhan, mereka masih hidup di berbagai kehidupan dosa. Mereka masih menyembah berhala. Mereka masih berzina. Mereka masih kompromi soal-soal moral. Alkitab memberi gambaran akan ada kelompok Kristen di akhir zaman seperti ini. Tidak diragukan soal dia menjadi Kristen. Tidak diragukan dia kempit Alkitab ke gereja setiap minggu. Tidak diragukan soal-soal keagamaannya. Tapi dia masih kompromi dengan hukum-hukum moral kehidupan di dalam dunia. Wahyu 2 ayat 14 menjelaskannya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menurut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kelompok-kelompok yang ketiga akan ada seperti ini. Pengikut Kristus di akhir zaman tidak dikelompokkan berdasarkan denominasi. Bukan dikelompokkan berdasarkan suku. Bukan dikelompokkan berdasarkan bangsa. Tapi di mata Tuhan, pengikut Kristus di akhir zaman dikelompokkan berdasarkan sikap mereka mengikut Kristus. Dan inilah kelompok yang ketiga yang mengikut Tuhan tetapi masih kompromi terhadap berbagai-bagai hal di dalam dunia. Kelompok yang keempat ditulis di Wahyu 2 ayat 18 sampai 28 yang disebut dengan jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini hampir sama dengan jemaat yang baru saja kita sebut, yaitu jemaat Pergamus. Jemaat ini masih berzina dan menyembah berhala. Wahyu 2:20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jemaat Bukit Sion, ini warna yang keempat, kelompok yang keempat. Ikut Tuhan, tapi masih ada sangkut hidupnya dengan zina dan penyembahan berhala. Satu dosa yang paling Tuhan sangat benci adalah urusannya dengan berhala. Bukit Sion harus murni, hanya Yesus. Hanya Yesus penolong kita. Kelompok yang kelima yang ditulis di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 yang disebut jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah jemaat yang ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi pekerjaan pelayanannya tidak didapati satu pun yang sempurna.
Masih melayani iya, ikut Tuhan iya. Tapi dari semua yang dilakukannya, tidak ditemukan satupun sempurna. Wahyu 3:2. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tetapi tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Mereka masih saling menguatkan. Mereka masih saling melayani. Mereka masih saling berbuat baik. Tapi tidak ditemukan dari semua yang dilakukannya itu satupun yang sempurna. Berusahalah melakukan pelayananmu supaya kedapatan sempurna. Jangan asal lakukan. Senajan kita sudah punya ilmu, tetaplah andalkan Tuhan terlibat di pelayanan itu. Orang-orang yang menjadikan pelayanan itu sebagai kesukaan, kegemaran, maka tidak ditemukan kesempurnaannya. Pelayanan bukan hobi. Pelayanan adalah kehormatan dari sorga. Sama seperti kita direkrut menjadi bagian dari proyek kerajaan sorga. Kita dipilih dari segala bangsa. Kelompok yang ke-6 ditulis Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Ini disebut jemaat Philadelphia. Jemaat ini jemaat yang terpuji. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mengikut Tuhan dan sungguh menjadi jemaat yang taat. Terpuji Tuhan. Jadi kalau kita lihat jemaat-jemaat di akhir zaman yang dikelompokkan 7 kelompok itu, ada 2 yang dipuji Tuhan. Salah satunya ialah jemaat Philadelphia, jemaat yang taat. Ketaatan itu sangat diperlukan dalam mengikut Tuhan. Karena seringkali secara manusiawi yang namanya pengelolaan organisasi tidak semua menyenangkan. Kita tidak menemukan kehidupan ilahi di manapun. Gerejalah yang dipakai Tuhan untuk memberikan kepada kita. Tetapi gereja yang adalah juga kehidupan itu jangan diabaikan. Gereja juga organisasi, kumpulan dari berbagai-bagai orang yang bergerak kepada tujuan yang sama yang harus dikelola secara organisatoris. Maka taat. Inilah kelompok jemaat yang terjadi di akhir zaman. Terpuji Tuhan, masih ada 2 kelompok yang baik di akhir zaman. Jemaat yang teruji dan jemaat yang taat. Yang terakhir, kelompok yang ke-7. Di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Yang disebut jemaat Laodikia. Jemaat ini ikut Tuhan. Tapi caranya suam-suam kuku. Ditulis dalam Wahyu 3:15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kelompok yang ke-7. Orang Kristen yang mengikut Tuhan tetapi
gayanya suam-suam kuku. Bahasa kita barangkali yang tepat, pokoknya asal kelakon. Ini jemaat model suam-suam kuku. Jadi di akhir zaman itulah kelompok orang mengikut Tuhan. Ada 7. Ada yang suam-suam kuku, ada yang kehilangan kasihnya mula-mula, ada yang hidupnya kompromi dengan dosa. Ada yang melayani tapi pokoknya asal melayani. Saya dorong, pilihlah menjadi jemaat yang taat dan tahan uji. Amin. Ini bukan perkataan saya. Silakan baca Alkitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Akan ditemukan di sana bagaimana Kristus sudah memberikan informasi jauh sebelum masa kita ini. Di akhir zaman akan muncul 7 kelompok Kristen. Caranya mengikut Tuhan. Kalau suruh ngomong kekristenan, wah, seperti segalanya sempurna. Tapi ngomong saja. Ada banyak dalam caranya mengikut Tuhan berbeda-beda. Saya diingatkan untuk mengingatkan kita, tolong tambah sedikit lagi kesungguhan kita ikut Tuhan. Perbaiki pesan Tuhan kepada kita hari ini. Amen. Bukit Sion. Ikut Tuhan lebih baik lagi. Jadilah jemaat yang baik. Karena Tuhan baik.